Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan kita semua, yang hingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, pemirsa AMI plus ANZ Anizomia, mari sama-sama kita merenungkan. Sebelum kita masuk ke bab tentang taubat, kita renungan kembali bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah adalah semata-mata untuk beribadah. Namun sepanjang perjalanan hidup sebagai manusia banyak kelalaian yang kita lakukan. Kita ingat kembali semua keluarga kita, saudara kita, teman kita yang ada di sekitar kita, semua manusia sebelum dari kita diciptakan sudah banyak yang melampaui kehidupan di dunia ini dan semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih bisa duduk, masih bisa bercengkrama dengan keluarga, bertemu dengan anak-anak semua. Sebagai guru, saya masih bisa tetap melaksanakan tugas, tapi di suatu saat nanti ada saatnya kita harus berhenti. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa pasti saatnya akan mengalami kematian. Sampai pada manusia yang paling mulia sekalipun, Rasulullah SAW, ada masanya harus tutup usia. Pada saat Rasulullah tutup usia pun, sahabat tidak sanggup untuk menerima kenyataan tersebut. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai mengacungkan pedangnya mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati? Umar bin Khattab tidak sanggup menerima kenyataan bahwa manusia yang paling dicintainya pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad pasti akan mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati selamanya. Hal itulah yang menyadarkan para sahabat bahwa semua makhluk, semua manusia akan saatnya mengalami kematian. Apalagi kita, sama halnya dengan kita. Pada saatnya nanti kita akan menghadap kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Nah, selama masih kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka perbanyaklah kita untuk bertaubat. Taubat pada Allah dengan apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil, hal tersebut mungkin bisa dihapuskan dengan banyaknya beribadah, dengan perbanyak istighfar. Karena dengan istighfar, selain kesalahan yang kita perbuat akan terhapuskan, dengan istighfar pula semua apa yang kita inginkan dapat Allah kabulkan. Tanpa harus kita memohon apapun yang berlebihan, dengan istighfar astagfirullah, astagfirullah, maka tidak ada keinginan yang tidak bisa kita dapatkan. Satu hal pernah terjadi di masa Imam Syafi'i. Ada seorang penjual roti. Penjual roti itu selalu melazimkan istighfarnya. Pada suatu hari, sang imam entah kenapa ingin pergi ke suatu tempat. Nah, di tempat tersebut imam bingung mau bermalam di mana. Ketika bermalam di masjid, imam selalu dikeluarkan dari masjid tersebut, tidak diizinkan untuk beristirahat bahkan sampai di latarnya. Akhirnya dilihatlah peristiwa itu oleh seorang tukang roti dan diizinkan untuk bermalam di rumah tukang roti tersebut. Kemudian diperhatikan oleh sang imam bahwa tukang roti tersebut setiap kali mengaduk tepung rotinya, menuang rotinya, semua setiap gerakannya selalu melantunkan, melafazkan kalimat istighfar. Kemudian ditanya oleh sang imam, wahai bapak pembuat roti, kenapa Anda selalu beristighfar setiap kali melakukan hal-hal apapun? Kemudian pembuat roti itu mengatakan, dengan istighfar dosa-dosaku Allah ampunkan. Dengan istighfar tidak ada keinginan apapun yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian sang imam bertanya,
apa yang kau inginkan tapi Allah belum kabulkan? Kemudian tukang roti itu menjawab, aku ingin bertemu Imam Syafi'i. Kemudian sang imam tersebut teriak, Allahu Akbar. Karena masa itu belum ada seperti masa sekarang teknologi yang canggih, maka dikatakanlah oleh imam itu bahwa akulah sang imam tersebut yang Anda ingin ketemu. Nah, itulah salah satu fadilah dari keutamaan dari kalimat istighfar. Itu kalau kita melakukan dosa-dosa kecil. Tapi lain halnya ketika kita melakukan dosa besar. Dosa besar tidak dapat kita hapuskan hanya dengan kalimat istighfar. Dosa besar tidak bisa hanya terhapuskan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari. Dosa besar haruslah kita lakukan dengan tobatan nasuha. Nah, di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, setiap malam Allah membuka pintu seluas-luasnya untuk menghapuskan nama kita, nama keluarga kita, nama orang tua kita dari api neraka. Di bulan Ramadan inilah Allah beri kesempatan kita untuk melakukan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Namun, tobatan nasuha yang kita lakukan tidak sekedar hanya untuk saya tobat, tidak. Tobatan nasuha ada beberapa syarat syar'i yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan penyesalan yang amat sangat dengan perbuatan yang kita lakukan tersebut. Dan berjanji karena Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Harus benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena siapapun. Ya, memang harus dikuatkan dengan innamal amalu binniyat. Barang siapa niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang niatnya karena dunia dan isinya, maka hanya terbatas dengan dunia dan isinya. Maka ketika pertama kita sudah berniat ingin melepaskan perbuatan maksiat tersebut, dosa besar tersebut, kita harus ikhlas meninggalkannya benar-benar karena Allah. Yang kedua, kita harus dengan bertekad keras menjauhi lingkungan yang mendorong kita pada perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus membenci perbuatan tersebut sebagaimana halnya kita tidak ingin atau sangat bencilah kalau kita ingin dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, kita harus berusaha meningkatkan ibadah, menguatkan iman kita agar kita tidak lagi terjerat dengan perbuatan tersebut. Jika langkah-langkah tersebut sudah kita lakukan, insya Allah kita berusaha keras dan terus berdoa pada Allah untuk meninggalkan perbuatan dosa besar tersebut. Hal itulah baru yang dikatakan dengan taubatan nasuha. Demikianlah apa yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran itu datang dari Allah, kehilafan, kesalahan ada pada diri saya dan mohon untuk dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.